Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala berkat anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Dari pagi, siang, sore hingga malam ini, penyertaan-Mu telah menolong dan memampukan kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Sefanya pasal 1 dan 2. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Sefanya pasal 2 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Booker Washington adalah seorang pengajar yang berkulit hitam. Pada masanya, orang kulit hitam masih sering kali dipandang rendah. Hal ini masih juga terjadi sekarang ini di Indonesia misalnya, di mana orang Papua sering diremehkan karena warna kulitnya. Padahal semuanya itu adalah kehendak dan rancangan Tuhan. Tuhan menciptakan kita semua berbeda warna kulit, tapi sesungguhnya kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak peduli apa warna kulit kita. Booker Washington kemudian menjadi presiden dari Tuskegee Institute di Alabama. Suatu ketika ia sedang berjalan kaki di kota, dan seorang wanita kaya berkulit putih menghentikan langkahnya dan menawarkan beberapa dolar asalkan ia mau memotongkan kayu bakar untuk rumah wanita kaya itu. Booker Washington tersenyum dan menerima tawaran dari wanita tersebut. Ia memotong kayu bakar dan mengantarkannya masuk ke dalam rumah wanita itu. Anak dari wanita tersebut mengenali Booker Washington dan memberitahukan tentang hal itu kepada ibunya. Sang wanita atau ibu yang menyuruh Booker Washington merasa malu dan meminta maaf saat menyadari bahwa Booker adalah presiden dari sebuah institusi di kotanya. Tapi Washington berkata, "Tidak apa-apa, saya menikmati pekerjaan memotong kayu. Selain itu saya senang melakukannya untuk seorang sahabat." Kerendahan hati Booker Washington di kemudian hari membuahkan sesuatu yang tidak diduga. Sang wanita yang pernah menyuruhnya memotong kayu memberikan donasi yang begitu besar untuk institusi yang ia pimpin. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Sefanya 2 ayat 3 ini tertulis, "Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan." Nabi Sefanya memberikan nasihat tentang 3 hal agar terlindung pada hari kemurkaan. Pertama, nasihatnya adalah carilah Tuhan. Kedua, carilah keadilan, atau dalam kata lain, carilah kebenaran. Dan ketiga, carilah kerendahan hati. Kita perhatikan hal yang ketiga di sini, khususnya mengenai mencari kerendahan hati. Apa maksud dari kata atau kalimat ini? Maksudnya adalah agar kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bersikap rendah hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan menyadari akan siapa diri kita dan menyadari akan kebesaran dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali saudara, keberhasilan, kesuksesan, jabatan dan kekuasaan membuat kita menjadi tinggi hati, angkuh dan sombong. Kita lupa bahwa kita ini bisa seperti sekarang disebabkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Di lain sisi, kesombongan tidak ada hubungannya sama sekali dengan status atau kekayaan. Siapapun bisa sombong,
entah dalam keadaan berhasil atau dalam keadaan gagal, kaya atau miskin. Disinilah saudara kita perlu selalu ingat untuk rendah hati. Carilah kerendahan hati, bersikaplah rendah hati, seperti Tuhan yang telah menunjukkan kerendahan hatinya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5-7, kita dapat membaca bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri mau mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia yang mulia mau merendahkan diri menjadi hina. Ia yang agung mau merendahkan diri menjadi yang terendah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Milikilah kerendahan hati yang sebenar-benarnya. Jangan kita sombong atau angkuh. Sadari bahwa semuanya adalah karena anugerah Tuhan dan bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Mazmur 149 ayat 4 berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mari sekali lagi saudara, miliki kerendahan hati, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali mengingatkan kami semua untuk kami mencari Tuhan, mencari keadilan, dan mencari kerendahan hati. Teguran demi teguran dalam kitab Nabi Sefanya mengingatkan kami semuanya ya Tuhan, untuk meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, meninggalkan segala yang tidak benar dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau tinggal dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Dan satu hal kami diingatkan untuk memiliki kerendahan hati seperti yang telah Tuhan tunjukkan. Engkau rela mengosongkan diri-Mu menjadi sama seperti kami manusia. Bahkan Engkau rela menanggung kehinaan yang begitu luar biasa. Bahkan Engkau rela sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak hidup dalam kesombongan, tidak bersikap angkuh oleh karena status kami, oleh karena profesi, jabatan ataupun kekuasaan kami. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus untuk selalu merendahkan diri dan hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami Tuhan dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, sakit, penyakit, dalam masalah apapun, agar Tuhan menjamah, memberikan kekuatan, kelepasan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntunlah kami untuk selalu ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berkati gereja-gereja-Mu, umat-umat-Mu di mana saja berada, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.